Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Saudaraku, kita syuting pagi nih. Jadi dari materi yang tadi malam membahagiakan istri, itu kita syuting malam. Terus kemudian ada tamu, istirahat, cut, ya kita lanjut pagi. Mudah-mudahan syuting pagi ini nanti ditonton oleh Anda video ini, insya Allah secara gelombang ya, secara afirmasi, secara batin. Setelah nonton video ini, insya Allah direspon oleh alam, diperhatikan oleh Allah, menarik perhatian Allah, sehingga setelah nonton video ini diamalkan, maka lahir harapan baru, datang masa depan baru, keberkahan baru, silaturahim baru, teman baru, ilmu baru, imajinasi baru, konsep baru, ide baru. Subhanallah, semua serba baru, insya Allah begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat semua ya, tanpa terkecuali. Sekarang kita masuk bab yang ke berapa? Ketiga ya, di bukunya ya, sambil saya buka bukunya ya. Kita masuk amalan atau sistem atau materi yang ketiga. Jadi yang pertama, muliakan kedua orang tua sebejat apapun dan tolong diamalkan. Kalau sudah mati, kalau sudah wafat orang tuanya, maka muliakan dengan ayat minimal setiap selesai sholat 5 waktu Al-Fatihah 1 kali. Kalau sudah meninggal, ya Allah, aku niat baca Al-Fatihah, pahalanya untuk abahku, untuk umiku, untuk ayahku, untuk bundaku. Ila hadihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Setiap selesai sholat 5 waktu 1 Al-Fatihah untuk orang tua di alam barzah. Kalau bisa seminggu sekali, sebulan sekali rutin ziarah ke kuburnya. Itu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup, maka muliakan dengan akhlak. Bahagiakan dengan akhlak. Dengan materi, dengan akhlak. Terus kemudian yang kedua, mencium pipi istri ya. Setiap mau berangkat kerja, setiap selesai sholat subuh gitu kan, bangun aura kehangatan, ketulusan, kemesraan, kelembutan, kasih sayang, karomah, sakinah, mawaddah, warahmah di pagi hari itu. Ciptakan itu atmosfer kebahagiaan, aura keberkahan itu di pagi hari itu ya. Cium pipinya istri ya. Istri cium tangannya suami. Nah sekarang kita masuk pembahasan. Jadi perhatikan, ini tak kasih wacana sedikit sebelum masuk materi anak ya. Kita bukan kotor ya, bukan jorok ya. Coba kan cium setiap pagi kan sama dengan mencium hajar aswad. Terus diajak kuliner kan seminggu sekali ya, atau menyesuaikan lah. Atau kemudian dibelikan baju baru kan, itu tiap bulan, betapa bahagianya kan. 1,5 juta di budget. Kalau nggak ada uang 1,5 juta, 1 juta. Kalau nggak ada, paling apes di bawah 1 juta 750 itu sudah dapat baju bagus. Jadikan kebudayaan, maka Allah akan menambah budget rezekimu. Coba sampai segitunya. Kadang-kadang sebagai laki-laki itu kan nggak mungkin kita sampai, contoh ini ya, contoh ya. Anda pernah nggak berpikir pembalut atau softtek? Itu kan kebutuhan primer seorang wanita, seorang istri. Pernah nggak Anda berpikir pembalut istriku itu mereknya apa ya, harganya berapa ya? Pernah nggak berpikir? Kan harus dipikir itu. Ini agak panjang dikit berarti ya materinya ya, karena saya nggak masuk ini, nggak langsung masuk ya. Kita kisi-kisi dulu ya. Perhatikan kesehatan istrimu. 80% wanita di Indonesia itu terindikasi mengidap kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara. Anda tahu apa sebabnya? Di samping dari pola makan,
penyebab yang paling hampir bisa dipastikan ya, 80-90% itu dari pembalut. Begini, saya percepat aja lah ya. Wanita atau istri kita itu kan kebanyakan pakai pembalut yang dibeli-beli di toko-toko, kebanyakan itu toko-toko konvensional ya kan. Itu pembalut itu harganya itu, kalau saya ringkas saja lah ya, pembalut yang dipakai istrimu, saya nggak sebut merek lah, itu kalau dikurs ya per box ya, per bungkus itu harganya berapa, terus kalau dikurs per biji itu mantapnya berapa. Ternyata istrimu itu pakai pembalut itu satu bijinya itu harganya sekitar 1.000 sampai 1.500. Bayangkan, pernah nggak Anda berpikir pembalut harga 1.000 atau 1.500 itu kira-kira terbuat dari apa bahannya? 1.000 atau 1.500 itu nyampe ke tangan konsumen, nyampe ke tangan istrimu. Berarti Anda kan tahu marketing barang atau produk atau pembalut sebelum nyampe ke tangan konsumen, dia harus melewati berapa level, berapa tahap, dari pabrik turun ke mana, turun ke distributor, turun ke agen, ya kan, turun ke toko, baru turun ke tanganmu, baru nyampe ke tangan konsumen. Belum lagi dipotong iklan, anggaran, macam-macam. Itu bisa-bisa pembalut itu dari pabriknya itu jangan-jangan cuman 300 perak, 400 perak. Begitu nyampe ke tangan konsumen 1.000 perak. Bayangkan istrimu pakai produk seharga 400 atau 300 perak itu apa gitu. Coba searching di Google, coba bahan pembalut. Maka yang muncul adalah sampah, bekas sampah ya, serbuk kayu, ya kan, dibersihkan, dipakai bahan kimia, bahan pemutih, terus kemudian jadilah pembalut, dipakai istrimu. Maka begitu kena darah menstruasi istrimu, maka dia muncul satu senyawa namanya dioksin. Itu kimia, itu masuk ke rahim vagina, ya, masuk ke rahim atau ke vagina istrimu, maka jadilah yang namanya bibit-bibit kanker rahim itu. Anda nggak pernah berpikir itu kan? Saya memikirkan itu. Jadi saya nggak ikhlas, saya nggak rela kalau istri saya pakai pembalut yang murahan, ya, yang dari sampah itu. Ya paling tidak yang di atas 50.000, ya, yang herbal. Perhatikan sampai segitunya. Oke saudaraku, ini sudah makan waktu agak lama. Saya langsung masuk ke materi yang ketiga ya. Bismillah. Nah, sistem ya, jangan lupa. Apa amalan yang ketiga sekarang? Bahagiakan anakmu, muliakan anakmu, perhatikan anakmu. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya sukses itu gampang ya. Hidup bermartabat, hidup mulia itu, hidup bahagia itu ternyata nggak ribet, nggak aneh-aneh. Muliakan orang tua, bahagiakan istri, bahagiakan anak. Bangun pusara, ya, bangun energi positif ya dari anak. Perhatikan anakmu, bahagiakan anakmu. Oke, begini saudaraku, saya langsung sunting sebuah kisah aja. Ini kisah nyata dan sebagian orang pasti tahu, ini sering dibawakan oleh motivator-motivator itu, cerita ini. Perhatikan. Ada sebuah rumah tangga yang kaya raya, suami sibuk, istri sibuk. Ada anak sematawayang yang masih kecil, masih balita. Ya sekitar 4 atau 5 tahun lah ya, 4 tahun lah ya. Tapi cerdasnya setengah mati nih anak ini. Cerdasnya minta ampun gitu kan. Maklum ya, ayah ibunya berbobot dan orang yang berpendidikan, jadi anaknya pun cerdas. Suatu ketika, waktu itu ayahnya, bapaknya itu lagi sibuk di depan laptopnya. Tiba-tiba datang anak yang sematawayang itu sambil bawa buku cerita. Anda tahu cerita ini? Sambil bawa buku cerita. Dengan suara cedalnya, dengan suara lucunya, dengan suara imutnya, anak itu mendekat ke ayahnya, ke bapaknya itu. Ayah, ayah, dengan suara cedal. Ayah, ayah,
Adik punya buku cerita, sambil bawa buku cerita itu. Bacakan dong ya, gitu. Bagus buku ceritanya ya, gitu. Paham? Apa yang terjadi? Ayahnya hanya menoleh sambil ngomong, adik, ayah sibuk. Ke mama sayang. Terus kemudian kembali lagi ke laptopnya. Terus anak tadi merajuk, maju sambil pegang pahanya ayahnya itu. Tapi ayah, mama juga sibuk. Papa aja ya yang bacakan buku ceritanya ya. Ayo ya bacain buku ceritanya ya, gitu anak itu. Tiba-tiba ayahnya noleh ke anaknya dengan nada tinggi, adik, ngerti ayah sibuk, kemana? Dibentak. Harusnya yang mengerti itu ayahnya, bukan anaknya. Anak segitu, umur segitu tuh belum punya hak untuk mengerti. Belum punya hak untuk dipahami. Tiba-tiba anak itu kaget, ketakutan, lari ke mamanya. Bapaknya cuek, melanjutkan pekerjaannya di depan laptop itu. Terus ternyata apa itu? Mamanya lagi sedang main gadget juga. Mamanya di sofa. Datang anaknya. Mama, adik punya buku cerita. Bacain dong ma, gitu. Ternyata mamanya hanya cuek. Dia lihat, mama sibuk sayang, ke papa gitu. Nggak tahu ini bahasa akidah atau bahasa tauhid atau entah apa, kok anak itu tiba-tiba siapa yang membimbing ya, atau yang menggerakkan tubuhnya ya. Gestur tubuh anak ini, tiba-tiba anak ini semacam mengalah gitu kan, tidak memaksakan kehendak, dan anak ini masuk ke kamar dan tidak ada beritanya anak ini tertidur. Hanya minta dibacakan buku cerita. Ayah ibunya nggak ada waktu. Saudaraku, seperti biasa besoknya sang ayah ke kantor, sang istri ke kantor, sama-sama sibuk. Sementara sang anak seperti biasa ke sekolah diantar sama sopir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu yang tidak diduga terjadi, ternyata mobil yang ditumpangi anaknya kecelakaan fatal, ditabrak bus, hancur berkeping, supirnya meninggal di tempat, anaknya meninggal seketika, bahkan jasad anaknya hancur terburai. Coba bayangkan kalau Anda di posisi ayah dan ibunya itu, coba. Gak apa-apa, bayangkan. Bayangkan seolah-olah itu nyata dan itu menimpamu. Ditelepon sama dokter, saudara Fulan, saudari Fulan, segera ke sini, ke rumah sakit ini. Anakmu kecelakaan dan meninggal dunia. Bayangkan ini menimpamu. Tiba-tiba ayah dan ibu kesetanan, diletakkan semua, setir mobil ngebut, peduli setan, lari ke rumah sakit. Dan begitu sampai di kamar jenazah, suami istri remuk redam, hancur, melihat jasad anaknya yang sudah tidak utuh. Baru semalam minta dibacakan buku cerita. Di pemakaman sudah dikubur. Di pemakaman ketika anaknya dikubur, hujan rintik, semua orang yang melayat pulang, tinggal suami istri, ayah dan ibu berdiri di sisi kubur anaknya sambil membawa buku ceritanya itu.
Tiba-tiba sang ayah membuka buku cerita itu dengan suara lirih. Nah, sekarang ayah bacakan ya nak ya buku ceritanya ya nak ya. Dengarkan ya nak ya. Maafkan ayahmu tadi malam gak sempat baca buku cerita ini. Maafkan ayahmu tadi malam gak sempat baca buku cerita ini. Sekarang ayah bacakan ya nak ya. Dengarkan ya nak ya. Dengarkan. Dibaca buku ceritanya. Tapi anaknya sudah jadi mayat. Anaknya sudah dikubur. Buku ceritanya hancur terkena air mata ayahnya. Demi Allah. Wallah. Jangan pernah sia-siakan waktumu bersama anak. Bahagiakan, perhatikan apapun yang diminta. Berapapun bayar selama tidak merusak akidahnya. Selama tidak merusak imannya, bayar. Dari situ sumber kesuksesanmu terbangun. Dari situ keberkahan rezekimu terbangun. Lihat kadang-kadang di video itu ada orang tua nyiksa anaknya, ada ibu, ada ayah nyiksa anaknya, direkam, disyuting, mendidih otakku. Andai kata terjadi di depanku, tak bunuh orang tuanya itu. Ada anak kecil disiksa seperti itu. Andai kata terjadi di depanku tuh, orang tuanya tak hajar, yang nyuting tak banting handphonenya bila perlu. Saudaraku, Anda gak akan sukses kalau anakmu sengsara. Sekeras apapun Anda bekerja, sekuat apapun Anda bekerja, demi Allah muspro kalau orang tuamu, kalau istrimu, wabil khusus anakmu tidak terurus. Kalau hati anakmu kering kerontang, kalau batin anakmu tandus, kalau belantara jiwa anakmu gersang, maka insya Allah sehebat apapun kamu, percuma, capek. Baik saudaraku, ya saya akhiri materi yang ketiga ini. Setelah selesai nonton video ini, datangi anakmu. Sini sayang, sini nak, peluk. Peluk. Maafkan ayahmu. Barangkali selama ini ayahmu punya salah dan sampai detik ini ayahmu belum bisa membahagiakanmu, belum bisa memberikanmu yang terbaik. Maafkan anakmu ya nak ya. Maafkan ayahmu ya nak ya. Setelah nonton video ini panggil anak, cium, minta maaf, dan berjanji dalam hati akan memuliakannya semulia-mulianya. Insya Allah Anda sukses. Barakallah, barakallah, barakallah. Amalkan, amalkan, amalkan. Amalkan, amalkan, amalkan. Saya akhiri, sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.